Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku membuat pick a card reading ya. Temanya adalah siapakah orang yang akan datang ke hidupmu dalam waktu dekat ya. Oke, aku ulangi. Siapakah orang yang akan datang di hidupmu ya dalam waktu dekat ya? Kira-kira siapa sih ya? Apakah kekasih, apakah seseorang, siapa gitu ya. Ya pastinya mungkin akan mengarah kepada cinta ya. Oke, di sini sudah ada 3 file ya, file 1, 2, dan 3. Tapi ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Jadi mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Semisal kamu penonton barunya channel Cinta Tarot gitu ya, nonton nggak apa-apa gitu ya. So kamu bisa sih ya kalau mau pilih lebih dari satu file ya, mungkin maksimal 2 ya gitu. Oke. Dan untuk timestamp nanti file 2 dan 3 kalian bisa cek di deskripsi box di bawah video ini. Dan juga kalau kalian ingin private reading atau personal reading, kalian juga bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini juga ya. Oke. So, jadi siapa sih orang yang akan hadir di hidupmu dalam waktu dekat ya? Nanti kita lihat zodiaknya juga ya. Oke, di sini file 1 ada kartu trust ya. Oke. This situation is calling you to have faith. Oke, dan di file kedua ada kartu calling in your soulmate. Ya. Dan di file ketiga di sini ada kartu religious factor. Oke. So, 1, 2, 3 kamu bisa pilih ya. Sekarang dari angkanya kah? Dari gambarnya, kartunya, tulisannya, apapun yang memanggil kamu ingin memilih itu file ya. Apapun yang membuat kamu ingin memilih file itu gitu ya. So, oke. Mungkin kamu perlu untuk memejamkan mata dulu ya, biar nanti pas buka mata mana nih yang paling bersinar, atau mana nih yang kartunya kelihatan lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Oke. So, jadi siapa sih orang yang akan hadir di hidupmu dalam waktu dekat? Kita lihat ya dari file 1 dulu. File 2 dan 3 kita mundurin dulu, oke. So, untuk yang memilih file 1, siapa sih orang yang akan hadir ke hidupmu dalam waktu dekat? Oke. Ada yang untuk yang memilih file 1 ya, kalian juga bisa cek tentang zodiak ya, atau ramalan bintang di channel ini juga. Ada readingan bulanannya di situ. Kalian bisa cek di video sebelum video-video ini ya, sebelum video ini, oke. So, yang memilih file 1, siapa sih orang yang akan hadir di hidupnya dalam waktu dekat ya? And so please clarify this situation. The summer was the right thing. Thank you so much. Ada kartu The Sun. 5 of Cups. The Wheel of Fortune. Ada kartu 2 of Swords. The Star.
dan Six of Wands. So, oke, kita taruh ini sebelah sini ya, bottom of the deck ya. So, jadi siapa sih orang yang akan hadir ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat ya? Di sini aku melihat dia seseorang yang menurut saya bisa jadi lebih besar mungkin di sini yang memilih perempuan ya, karena nih yang datang laki-laki gitu loh. Ya, kemungkinan pel satu kebanyakan yang memilih wanita atau perempuan, atau di sini mungkin kalau kamu laki-laki memilih pel satu ya mungkin yang datang wanita yang sedikit kelelakian gitu ya. Tomboy kali ya gitu. So jadi begini, seseorang yang akan datang dalam hidupmu adalah seseorang yang fisiknya oke banget, bagus ya, sehat. Sehat secara fisik, dia juga kekuatannya oke ya. Apa nih, dan dia sangat kebapaan ya, atau dia berwajah ya kebapaan ya, family man gitu ya tampangnya. Mungkin dia sudah memang bukan orang yang masih muda, atau memang kalau dia masih muda ya dia orang dengan pemikiran yang dewasa, berkarisma ya, berkarisma gitu. So aku merasa orang ini adalah orang yang akan menjadi orang yang penting di dalam hidup kamu ya. Apakah dia akan menjadi seseorang yang mungkin saja akan hidup bersama kamu, atau mungkin saja ini jodoh atau soulmate-nya kamu gitu ya. Yang pasti orang ini akan membawa ke arah yang kebahagiaan ya untuk kamu gitu. Dan aku merasa ini bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini ya. Kalau kamu mungkin selama ini punya hubungan percintaan yang kurang menyenangkan ya, mengecewakan, bikin patah hati, bikin sedih, ini yang datang kebalikannya gitu ya, kebalikannya, karena ini memang sudah waktunya kamu untuk bertemu orang ini, bertemu dengan orang yang baik ini gitu ya. Dan di sini aku melihat mungkin kamu agak nggak percaya nih kalau ini dia datangnya memang niatnya baik atau enggak nih gitu. Ntar jangan-jangan kayak yang sebelum-sebelumnya lagi gitu kan, ada isu kamu tidak kepercayaan, atau kamu kurang percaya akan niat dari orang ini ya. Sebetulnya di sini aku melihat orang ini adalah seseorang yang bisa jadi memang kamu tunggu selama ini, cuman ketika kamu belum kenal bener sama dia, belum kenal banget, mungkin kamu agak kurang bisa menerima, atau kamu mungkin takut gitu ya, antar karmic relationship lagi atau toxic lagi gitu ya, atau orang yang akan mengecewakan kamu lagi gitu. Nah di sini ada perasaan seperti itu, tapi aku merasa orang ini akan mampu untuk meyakinkan kamu bahwa dia bukan orang yang seperti itu ya. Dia orangnya cerdas ya, dia juga intuisinya tajam, intelijensinya tajam ya. Apakah dia seorang polisi, atau mungkin dia seorang tentara gitu ya, atau ya pekerjaan yang di bidang hukum kah gitu ya, bisa jadi gitu. Nah di sini aku bisa ngelihat untuk zodiaknya, di sini ada zodiak Sagittarius, Aries, Leo ya, fire sign. Ada water sign juga, ada Scorpio dan Cancer, dan juga Pisces ya. Ada di sini Aquarius ya, Aquarius. Kuat banget Aquarius dan fire sign ya. Antara Aquarius dan fire sign ya, yaitu Aries, Leo dan Sagittariusnya itu kuat banget. Ya, Pisces juga kuat di sini ya. So dia orang yang berani ya, berani. Mungkin dia berani deketin kamu gitu ya. Aku merasa dengan adanya dengan melihat kartu-kartu ini, aku merasa dia orang baru loh.
orang baru, orang yang mungkin kamu belum tahu dia banget, makanya kamu masih ragu-ragu gitu ya, masih gak yakin nih orang baik nggak ya gitu. Tapi aku melihat kedepannya kalau kamu memang bersama dia, aku merasa kamu akan melihat bahwa ya dia baik gitu loh. Dia tujuannya bukan mau yang niat eh, nggak baik gitu, bukan niat yang mau bikin kamu sedih lagi, kecewa lagi, tuh enggak gitu loh ya. Dia kedatangan dia tuh punya niat yang baik, dan aku merasa ada sesuatu sama orang ini yang akan membawa hal penting dalam hidupmu. Bisa saja dia memang the one-nya kamu atau soulmate-nya kamu, bisa saja dia adalah orang yang akan mengajarkan kamu akan sesuatu ya, tapi bukan sesuatu yang akan menyakitkan ya. Tapi di sini sesuatu yang mungkin kamu akan, mungkin sebagian dari kalian mungkin akan, dia akan mengajarkan kalian apa sih arti cinta itu yang sesungguhnya gitu ya, yang kamu inginkan cinta yang seperti apa. Dan mungkin kalau memang bukan dia orangnya, mungkin setelah ketemu dia kamu akan ketemu dengan orang yang tepat, karena kamu sudah tahu gara-gara kehadiran orang ini gitu. So dia juga orangnya berpikirnya apa ya, mungkin kamu kurang bisa berpikir jernih ya pada waktu dia datang, makanya kamu ragu-ragu karena dia tipe orang yang langsung ngomong to the point. Kalau memang dia sudah suka ya dia suka gitu, dan mungkin kamu terkejut dengan tindakannya dia, jadi kamu masih bingung mau jawab apa. Nah, sementara kamu masih belum percaya banget ya. Tapi di sini aku melihat ada, sepertinya akan ada bimbingan dari Tuhan dan semesta yang akan membawa kamu untuk percaya bahwa oke, orang ini memang baik gitu ya. Ada di sini nanti momen dimana mungkin kamu kayak ada kata hatimu kah, pencerahan dari hati, dari dirimu sendiri bahwa oh iya ini sepertinya memang baik gitu ya. Memang menurut aku orang ini yang akan memulai start dari kehidupan kebaikan percintaanmu dimulai ya. Apakah kamu sudah menyelesaikan karma-karma cinta dalam hidupmu ya, jadi ini sudah waktunya dia datang, atau memang sudah waktunya gerbang karma baik atau orang yang baik itu datang, sudah waktunya gitu ya. So aku pengen lihat dari Wisdom Oracle ini ya, untuk yang memilih file 1. Apakah aku sudah menyebutkan semua ciri-cirinya ya? Oke, di sini memang bisa saja dia wanita ya, perempuan dia. Oke, aku kasih kamu ciri-cirinya ya. Kalau dia perempuan, dia badannya bagus ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus ya. Dia, kalau dia perempuan ya, dia sedikit kecil orangnya, mungkin lebih pendek dari kamu, agak jauh gitu ya. Kalau dia pria ya dia tinggi besar ya, badannya maksudnya oke gitu ya, atletis gitu kali ya, apa mungkin dia rajin olahraga gitu ya. Dia juga menurut aku sih dia punya wajah yang oke ya, ganteng gitu ya. Gitu. Kalau perempuan ya pastinya cantik ya. Rambutnya panjang ya nggak sih gitu. So itu sih yang aku lihat untuk ciri-cirinya ya. Karakternya cerdas, dia juga sangat berkarisma, sangat punya daya tarik yang sangat kuat ya. Dia juga mungkin taat sama agama ya. Oke banget ya orangnya. So kita akan lihat dari Wisdom Oracle ini ya, untuk yang memilih file 1. Wow, this is here and now to the sea. Okay, imagine. So di sini aku bisa melihat bahwa
ini memang sudah waktunya ya, here and now. Ini sudah waktunya kamu bertemu orang ini, bertemu orang yang mungkin kamu tunggu-tunggu dalam hidupmu. Aku merasa dia orang yang baru ya, orang yang mungkin selama ini kamu bayang-bayangin dari segi sifatnya, dari segi fisiknya, dari segi cara berbicaranya, cara dia memperlakukan kamu gitu-gitu. Ini adalah orang yang memang sudah kamu sering impi-impikan, bayangkan, inginkan gitu ya. Dan mungkin kamu agak kaget, kok bisa ya orang ini kok datang gitu, kok bisa ya dia ternyata ada ya gitu. Ya, dan sepertinya dia bukan orang yang di dekat kamu, bisa jadi dia beda kota dengan kamu. Ya, mungkin dia akan datang ke kamu juga bisa ya, atau menemui kamu gitu. So, dia orangnya berani ya. Jadi yang pasti kalau kamu misalnya cuek-cuek ya, pasti dia nggak akan mudah menyerah lah ya. So itu sih ya orang yang kira-kira bakal hadir dalam hidupmu dalam waktu dekat. Semoga ini memang orang yang membawa kebaikan ya. Semoga kalau memang kamu belum ketemu jodoh, belum menikah ya, semoga ini adalah orang yang tepat, orang yang baik gitu ya. Emang soulmate atau the one ya kamu gitu. So oke, terima kasih untuk file 1. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye. Kita lanjut ke file 2. So, file kedua di sini ada kartu calling in your soulmate, ya. Oke, kita taruh sini. So, siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupmu dalam waktu dekat? Untuk yang memilih file kedua, oke. Kalian juga bisa lihat ya video-video lain yang di channel ini tentang ramalan bintang ya, tentang zodiak bulanan. Kalian bisa cek di video-video sebelum video ini ya. Oke. Terima kasih. So, yang memilih file kedua, siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupmu dalam waktu dekat ya? So, enjoy the situation. Just tell me what's the right thing. Thank you so much. Thank you so much. King of Swords, strength ya. Queen of Wands, the Emperor, wah. King of Pentacles, King of Wands, oh my gosh. A Death. So, file kedua, siapakah orang yang akan hadir ke dalam hidupmu dalam waktu dekat? Dia seseorang yang mandiri ya, sukses. Dia sangat berwibawa. Dia sangat mandiri, mencintai diri sendiri. Juga sangat mempesona menurut saya karena dia sangat mandiri dan memegang kendali atas hidupnya sendirilah ya, kayak orang yang udah tahu nih mau ngapain gitu ya. Penuh dengan kepercayaan diri gitu ya. Dia juga sukses, dia juga punya keuangan yang sangat-sangat baik ya, mapan gitu loh ya. Malah bahkan mungkin tajir melintir gitu ya. Adalah orang yang secara fisik juga kuat ya. Dia juga seorang leader
atau seorang bos bisa juga ya, seseorang yang memimpin suatu perusahaan atau leader dalam suatu apa ya, pekerjaan ya. Bisa juga apakah dia punya anak buah gitu, yang pasti dia bukan bukan bawahan gitu ya, dia orang yang punya kendali atas mungkin pekerjaannya, hidupnya gitu ya. So dia punya keuangan yang sangat baik, mapan, sukses nih orang ya. King of Pentacles, hidupnya sangat tersusun, hidupnya sangat penuh dengan perencanaan ya. Jadi mungkin datang ke kamu juga udah jadi planningnya dia ya, karena dia mungkin siap untuk ketemu dengan soulmate ya, atau jodohnya ya. Jadi ketika dia mungkin kepikiran untuk menikah, dia ketemu kamu gitu, atau keinget kamu, atau ngelihat kamu, dan akhirnya dia mungkin akan menghubungi kamu gitu ya. Atau di sini aku bisa melihat bahwa ini bisa saja ada yang orang dari masa lalu ya, bisa jadi mantan atau orang-orang yang pernah punya hubungan sama kamu dan berakhir ya, dan dia datang kembali lagi sama kamu, ke kamu, dan dia siap untuk sama kamu gitu, untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius dengan kamu ya. Mungkin tidak seperti dulu, kali ini dia datang dengan maksud untuk tujuan serius gitu ya, karena dia memang udah siap di sini sekarang, udah siap untuk, ya itulah, dia memang udah menunggu jodoh ya, udah siap untuk ketemu jodohnya gitu ya. So dia bisa saja sangat kuat berzodiak Leo dan Aries, kuat banget ya. Mungkin saja ada Sagittarius juga, tapi yang paling kuat adalah Leo dan Aries ya. Sangat kuat di sini fire sign ya. Kalaupun ada mungkin Aquarius ya, Virgo, dan ya water sign, tapi tidak terlalu besar ya. Ya, water sign Scorpio, Pisces dan Cancer, tapi memang yang kuat di sini ada fire sign ya. Oke, fisiknya dia ada yang menurut aku dia tinggi ya, tinggi besar. Ada yang mungkin agak, sebenarnya ini ada yang udah agak-agak dewasa ya, apakah umurnya udah 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, ada ya, karena dia udah sukses banget, udah mapan banget nih orang ya. Atau dia masih pembawaannya dewasa juga bisa, atau umurnya 30-an, dari 29 30 gitu ya, 28 29 30 gitu. Yang pasti dia bukan muda, dia udah dewasa banget gitu ya. Dia juga tinggi, badannya besar. Ada mungkin yang agak gendut mungkin ya, maksudnya dia nggak gendut-gendut banget, cuma agak gitu ya. Tapi fisiknya bagus. Ada dari mereka yang rajin olahraga juga ada. Ini nggak menentu tentang orangnya semuanya gemuk atau gendut, enggak, tapi ada yang badannya atletis juga ada gitu ya. Ada yang mungkin berkumis, kuat nih berkumis ya, atau kalau nggak berkumis ya berjenggot gitu ya, atau kok brewokan gitu ya. Oke, ini bisa saja sepertinya mantan kamu ya, atau orang yang pernah ada di hidupmu dahulu kala gitu ya. Waktunya lama dia udah pisah sama kamu, lama, karena dia lebih banyak fokus sama hidupnya. Dia juga punya pengalaman cinta juga sebelumnya, tapi akhirnya ketika dia inget atau ingin punya seseorang yang mungkin udah capek ya, main-main terus gitu ya, atau ganti-ganti pacar gitu ya, ini dia kali ini pengen serius dan dia ingetnya kamu gitu. Atau mungkin dia dimimpiin kamu, atau mungkin dia ngelihat kamu gitu, nggak sengaja gitu. Yang pasti dia inget kamu dan dia pengen cari kamu atau menghubungi kamu. Apakah dia akan menelpon kamu gitu ya, atau ngechat kamu gitu ya, atau menghubungi kamu dari sosmed gitu, bisa juga. So aku akan ambil dari Wisdom Oracle untuk file kedua ya.
Thinker. Co-create. To be fair. So, aku merasa dia orang yang memang sudah mungkin dalam hidupnya tidak pernah melupakan kamu ya. Memang kamu adalah orang yang memang selalu ada dalam pikirannya dia ya. Dan dia mungkin sempat kaget ketika ngeliat kamu ternyata kamu masih single ya, atau kamu ternyata sekarang udah sendiri lagi gitu ya, tidak punya pasangan atau gimana, dan dia akhirnya siap untuk datang ke kamu gitu ya. Dan ini menurut aku adalah akan menjadi suatu keadilan untuk kamu ya, suatu seperti memang ini bimbingan dari Tuhan dan semesta yang dibawa ke kamu untuk keadilan ya, keadilannya kamu. Mungkin kamu sudah merasakan kisah cinta yang berat sebelum-sebelumnya, udah merasakan kekecewaan sebelum-sebelumnya, dan di sini hadirnya dia adalah sebagai jawaban dari doa-doamu, atau memang kamu juga sama-sama udah siap di sini. Ini bisa saja nanti ketika ketemu kalian siap ya untuk melangkah hubungan serius gitu ya, atau menikah, karena aku melihat kalian berdua itu udah sama-sama siap gitu ya, sama-sama memang udah mau nikah aja deh, ngapain udah capek kali ya kalau mau pacaran atau kalau mau main-main, atau kalau mau masih kesana kesini jalan gitu, kayaknya udah nggak deh gitu ya. Memang udah sama-sama siap gitu untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius gitu. Jadi ini akan jadi seseorang yang mungkin menjadi jodoh atau duonya kamu gitu. Semoga ya, semoga, karena kita pastinya kalau memang kamu masih single, pastinya kita akan berdoa untuk hal-hal yang terbaik yang bisa terjadi dalam hidup kita gitu ya. So oke, untuk file kedua ya, terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Bye. Kita lanjut ke file kedua. Kedua lagi, 3. Di sini ada kartu file kedua ya. Religious factor. Oke, file ketiga, kamu juga di channel ini bisa lihat ramalan bintang atau zodiak bulanan ya. Kamu bisa cek di video-video sebelum ini ya. Terima kasih, kamu bisa tonton. Dan mungkin untuk kamu yang tertarik untuk personal reading atau private reading, kalian juga bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box ya. So oke, siapa sih file ketiga orang yang akan datang, hadir ke dalam hidupmu, hadir atau datang ke dalam hidupmu dalam waktu dekat ya. Sorry guys, jatuh. Eight of Cups. Princess of Wands. Three of Wands. Two of Cups. King of Pentacles. Knight, sorry. Four of Cups. The Moon. Seseorang ini ya. Seseorang yang pernah pernah ada dalam hidupmu,
Seseorang dari masa lalu ada yang mau kembali lagi nih datang ke kamu. Kali ini dia serius. Kali ini dia niat serius ya, nggak main-main lagi dia. Dia sudah menentukan pilihan di sini yaitu kamu ya. Mungkin kalian sebelumnya sempat pisah karena mungkin perbedaan agama, cara berpikir ya, atau prinsip hidup gitu ya. Ada perbedaan lah di antara kalian yang cukup besar dan memisahkan kalian ya. Tapi di sini aku melihat dia melepaskan semua itu. Dia melepaskan semua kontrol dari hal-hal yang mungkin yang membuat dia nggak bisa bersama kamu ya. Kali ini dia datang lagi kembali kepada kamu sebagai seseorang yang lebih mandiri, lebih tahu apa yang dia mau, dan dia jelas-jelas ingin bersama kamu. Jadi dia udah yakin banget sama kamu. Dia mau datang dan menyatukan dua hati kalian lagi ya. Dan dia siap untuk membawa hubungan ini ke yang lebih serius. Dia sudah tahu, dia sudah banyak berpikir, sudah banyak merenungkan, dia sudah fokus ke macam-macam, tapi tetap dia nggak bisa lupain kamu. So dia benar-benar kembali untuk ya serius ke kamu, menyatukan dua hati. Dia cinta banget sama kamu nih ya. Mungkin selama ini dia hidup penuh dengan kesedihan ya ketika tanpa kamu gitu. Hidup dengan kesedihan, udah fokus kerja, udah fokus sama hidup ya, tapi dia tidak pernah bisa melupakan kamu gitu ya. So dia kembali lagi dan dia kali ini serius gitu ya. Menurut aku sih dia udah, seandainya kamu ingin hubungan yang lebih serius dengan orang ini ya, dia udah siap juga gitu loh. Udah siap lah ya. Ini nggak usah lama-lama karena memang udah pasti, ini jelas banget kartunya ya. So, aku lupa. Nah kan, lupa lihat zodiaknya kan. Oke, zodiaknya adalah kenapa ya aku selalu ada lihat fire sign ya dari 3 readingan. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan Aquarius juga ada terus, atau water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Aquarius juga ada. Earth sign, Capricorn, Libra nggak kuat ya, tapi ya Virgo dan Taurus. Oke. Itu sih yang the moon ini Pisces. Aku nggak lihat ini. The moon ini kuat banget Pisces. Berarti yang kuat di sini fire sign Pisces, water sign kuat semua di sini. Apa kayak Cancer, Scorpio juga kuat di sini ya. Aquarius juga kuat dan Virgo ya. Oke. Water sign dan fire sign kuat. So itu untuk zodiaknya. Oh, ciri-cirinya guys. Ciri-cirinya dia mandiri ya, dia udah sepertinya dia punya bisnis yang melibatkan kerjasama ya dengan perusahaan kah, dengan seseorang kah gitu. Yang pasti dia punya bisnis yang bekerja sama ya. Dia tapi mandiri, punya keuangan yang oke juga ya. Dia walaupun belum yang ibaratnya tajir melintir gitu, tapi dia punya keuangan yang sudah sangat berkembang ya. Ini udah mulai berkembang dari bawah, mulai gitu ya, kayak gitu. Dia juga orang yang sangat religius ya. Dia rajin beribadah ya, apapun agamanya ya. Dia juga penuh dengan kasih sayang menurut aku, dan yang pasti dia sangat mencintai kamu ya. Walaupun dengan apapun perbedaan yang ada, dia terabas. Tahu terabas kan? Terjang gitu ya. So dia juga orang yang perasa sih menurut aku ya. Kadang-kadang mungkin dia suka bisa merasakan perasaan orang lain ya, atau intuisi, empat gitu ya. Apakah dia bisa merasakan perasaan orang lain atau bisa mengubah perasaan orang lain? Itu ya, empat ya.
Em, itu sih yang aku lihat, dia orangnya tidak terlalu tinggi. Ya, kalau dia laki-laki dia tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek. Dia cukup tingginya. Dia juga tidak kurus dan tidak gemuk, ya. Mungkin kalau sama kamu tingginya sama, ya, atau beda tipis. Mungkin kamu pendek dikit aja berapa senti gitu. Ya. Dia kalau cewek dia rambutnya nggak terlalu panjang, mungkin sepundak ya. Dia juga kecil orangnya, tapi yang pasti sih kalau kamu laki-laki yang memilih PL3 ya tinggi kalian tuh hampir sama lah. Kayak mungkin dia sedikit lebih pendek, kayak tadi lah ya ciri-ciri untuk cowoknya gitu. So, kita lihat dari Wisdom Oracle. Bisa juga kalau ciri-cirinya dia punya perbedaan agama sama kamu, ya, bisa juga ya. A new life, a chance in the wind. Wah, why? So dia adalah orang yang, ya, dia mungkin ketika dia pergi dari kamu atau tidak berada di dalam hidupmu, ya, karena ini bisa saja orang masa lalu ya, dia merasa dia kehilangan arah, ya, dan merasa dia tidak menjadi dirinya sendiri, atau dia merasa sudah meninggalkan hal yang paling dia sayangi, orang yang paling dia sayangi atau cintai, ya. Dan dia sudah banyak berubah, ya, dari segi kehidupan, keuangan. Dia sudah banyak berubah, dia punya kehidupan yang baik sekarang, lebih stabil, ya. Dan dia pengen kembali lagi ke kamu dan menjalani kehidupan yang baru bersama kamu, new life. Ya, dia siap melangkah ke hubungan yang lebih serius dengan kamu. Dari tadi tiga-tiganya serius loh, ya, serius. Semoga benar-benar terjadi ya. Jadi dia siap untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius dengan kamu, karena memang dia udah pernah pergi kan, udah pernah nggak bersama kamu, dan dia merasa bahwa dia salah sudah mengambil keputusan itu gitu ya. So, pel ketiga itu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, oke? Bye.